lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Sinar yang terang benderang. Ayat hafalan Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Pekabaran pelajaran ini, kita menyembah Allah yang menuntun kita. Pernahkah engkau tidur di luar rumah? Tidur di luar rumah sangatlah menyenangkan. Jika pernah, engkau melihat sinar bulan di atas sana juga bintang-bintang. Tetapi tidur di luar dalam kegelapan malam bisa jadi sangat menakutkan. Suatu kali, 3 murid Yesus melihat cahaya terang di malam hari. Apakah engkau berpikir mereka takut? Satu kali, di akhir dari satu hari yang sangat sibuk, murid-murid sudah siap untuk beristirahat. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, "Marilah pergi bersamaku ke atas gunung itu." Dan dia menuntun ketiga sahabat-sahabatnya itu menuju ke puncak sebuah gunung yang tinggi. Murid-murid mungkin saja bingung, kenapa Yesus mendaki sangat jauh ke puncak gunung hanya untuk mencari tempat tidur. Mereka juga semakin bingung, kenapa hanya kita bertiga? Tetapi tiba-tiba mereka terbelalak melihat Yesus. Mereka melupakan segala sesuatunya saat mereka melihat Yesus berubah tepat di depan mereka. Satu kilatan cahaya dari surga menyinari Yesus. Wajahnya bersinar seperti sinar matahari yang menyinari gelas kaca. Jubahnya seperti kain satin yang masih baru, yang sangat cocok bagi seorang raja. Terang itu sangat cemerlang sehingga ketika murid itu tidak dapat beranjak. Mereka tidak mau mengedipkan mata mereka karena takut kehilangan satu hal yang penting. Dan kemudian, Yohanes, Yakobus, dan Petrus melihat 2 orang, juga dengan pakaian dan wajah yang bersinar, datang dan berdiri di sisi Yesus. Mungkin yang satunya adalah seorang yang menggunakan kantongan yang terbuat dari kulit seperti yang biasa digunakan oleh Elia. Yang satunya lagi menggunakan tongkat sama seperti yang dilakukan oleh Musa ketika dia memimpin orang Israel menyeberangi Laut Merah. "Elia, Musa!" Murid-murid itu berseru dalam keheranan. Lalu mereka yakin dengan sangat bahwa Elia dan Musa datang untuk menguatkan Yesus. Betapa satu hal yang aneh dan ajaib yang telah terjadi. Kelihatannya terlalu baik untuk menjadi benar. Elia dan Musa bercakap-cakap dengan Yesus. Petrus merasa sepertinya dia akan meledak jika dia tidak memberitahukan seseorang tentang hal ini. Apakah yang harus dilakukannya untuk merayakan sukacitanya karena Yesus? "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Suara Petrus terdengar penuh kegirangan. "Apakah engkau mau kami mendirikan 3 kemah di sini? 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Lalu kemudian sebuah awan putih melingkupi mereka semua. Awan itu kelihatannya terang benderang seperti jutaan permata yang menari-nari dalam warna-warni pelangi. Dan dari dalam kemegahan ini muncul suara Allah yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Suara itu keras dan tegas mengguncangkan gunung itu. 3 murid itu terjerembab ke tanah. Gemetaran mereka berpikir, orang berdosa seperti kami ini tidak layak di hadapan hadirat Tuhan. Dan sama seperti yang akan dilakukan oleh manusia lainnya, mereka menutup mata mereka erat-erat. Apakah yang akan terjadi pada hadirat Allah mereka yang suci? Hal berikutnya yang mereka ketahui, Yesus menyentuh mereka dengan lembut. "Bangunlah," dia berkata. "Tidak ada yang perlu ditakutkan." Petrus, Yohanes, dan Yakobus duduk dan melihat ke sekelilingnya. Musa dan Elia sudah pergi. Cahaya itu telah hilang. Yesus mengatakan kepada mereka berjalan bersama Dia turun ke bawah. Mungkin murid-murid ini mulai mendiskusikan apa yang telah mereka lihat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun juga, sampai Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Saat mereka berjalan pulang untuk bertemu dengan murid-murid lainnya, mereka menanyakan banyak pertanyaan kepada Yesus. Dia menerangkan kepada mereka beberapa hal yang mereka tidak mengerti. Seumur hidup mereka tidak akan melupakan kemuliaan yang mereka saksikan malam itu. Mereka akan selalu mengingat malam itu dan sukacita dan kekaguman yang mereka rasakan. Mereka tidak akan pernah melupakan bahwa mereka telah berada di dalam hadirat Allah. Anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.